pagi ibu dan teman-teman saya. Pada kesempatan ini saya atas nama Henrikus Nangadangugalu dengan NIM 2123814009 akan mempresentasikan hasil kerja saya pada materi manajemen industri pangan. Dan kedua teman kelompok saya yaitu Rista Apliana Koa dengan NIM 2123814015 dan Flani Cecilia Eni dengan NIM 2123814005. Baik ibu dan teman-teman, saya langsung mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pada materi manajemen industri pangan. Manajemen persediaan atau inventory. Manajemen persediaan atau inventory manajemen persediaan atau inventory. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan. Tetapi pada sisi lain, konsumen akan tidak puas apabila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Poin yang pertama, tipe atau jenis persediaan. Persediaan yang ada di perusahaan terdiri dari 5 tipe, yaitu pertama, persediaan bahan mentah, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang dalam proses, persediaan komponen-komponen rakitan, dan persediaan barang jadi. Poin yang kedua, fungsi persediaan. Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan independence. Persediaan the surplus ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Pengelompokan persediaan. 1. Fluctuation stok untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Yang kedua, anticipation stok untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi, sukar memperoleh bahan baku. Yang ketiga, load size inventory. Persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat itu. Hal ini untuk mendapatkan kuantiti, diskon, dan penghemat biaya pengangkutan. Yang keempat, pipeline inventory. Persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan, yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu. Manajemen persediaan. Mengelola persediaan biasanya dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Analisis ABC. 2. Pencatatan yang akurat. 3. Penghitung siklus counting.
Kedua, pencatatan yang akurat. Keakuratan catatan mengenai persediaan ini penting dalam sistem produksi sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. 3. Penghitungan siklus. Usaha membuat catatan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara catatan atau arsip, harus diverifikasi melalui pemaksaan atau auditi yang berkelanjutan. C. Teknisi mengawasi persediaan jasa. Ada kecenderungan anggapan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor jasa tidak ada persediaan. Kenyataannya tidak demikian. Contohnya seperti dalam bisnis retail ataupun perdagangan besar, persediaan menjadi hal yang amat penting. D. Model persediaan. 1. Permintaan independen dan dependen. Kedua, biaya persediaan. Biaya yang terkait dengan manajemen persediaan disebut biaya persediaan yang biasanya terdiri dari: pertama, penyimpanan; kedua, biaya pemesanan; ketiga, biaya kekurangan persediaan. Model persediaan untuk permintaan independen. Ada 3 model persediaan yang mengutamakan pada 2 pertanyaan penting, yaitu kapan pemasangan dilakukan dan berapa banyak yang akan dipesan. Mungkin itu saja yang saya presentasikan dari hasil kerja saya pada materi manajemen industri pangan. Terima kasih Ibu dan teman-teman saya. Sampai jumpa.